Bab 1941 Saat kritis. Ketika Ye Bufan melihat orang ini, hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Meskipun dia baru saja melenyapkan si Wance, dia juga telah menghabiskan seluruh kekuatan tempurnya pada saat yang sama. Biasanya, akan mudah baginya untuk menghadapi Dirong, tetapi sekarang dia terluka parah dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dengan hanya separuh hidupnya yang tersisa. Belum lagi menghadapi pria kuat di alam pemurnian kekosongan, dia bahkan tidak bisa menangani orang biasa. Satu-satunya cara untuk melarikan diri sekarang adalah dengan bersembunyi di istana Raja Naga, tapi itu akan mengungkap rahasia memiliki harta karun luar angkasa. Dengan karakter Dirong, dia pasti akan menyebarkan berita. Jika saatnya tiba, apalagi mengikuti kompetisi kualifikasi dan memenangkan buah Yuan merah, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Karena itu, dia tidak akan menggunakan kartu truf ini kecuali benar-benar diperlukan. Di saat yang sama, Dirong juga berhenti. Pertama-tama dia melirik ke arah Ye Bufan, yang jatuh ke tanah, dan kemudian mengamati sekeliling dengan waspada. Di mana Dinsi yang bermarga Ye? Hilangnya si Wance membuatnya semakin waspada. Ye Bufan menahan rasa sakit di dadanya dengan senyuman aneh di wajahnya. Aku bilang dia telah dibunuh olehku, apakah kamu percaya? Saat dia berbicara, dia bekerja keras untuk mengedarkan qi-nya, mengkatalisasi efek Pilhuitian dan memulihkan luka-lukanya. Meskipun harapan untuk melakukan hal itu sangat tipis, itu ide yang bagus untuk pulih sedikit. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Dirong tidak mempercayainya. Dari lubuk hatinya, si Wance adalah orang kuat di tahap tengah integrasi. Bagaimana dia bisa mati di tangan Ye Bufan? Tanda tanya. Lalu menurut Anda di mana orang lain berada? Bagaimana kalau kamu berteriak dan melihat apakah kamu bisa berteriak? Ye Bufan masih memiliki senyum tipis di wajahnya, terus-menerus berusaha mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Tapi dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Cedera kali ini terlalu serius. Bahkan jika Pilhuitian sangat efektif, ternyata tidak akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Dirong terdiam sesaat. Dia tidak percaya si Wance sudah mati, tapi jika dia bilang tidak apa-apa, lalu di mana orang ini? Tanda tanya, tidak bisa meninggalkan mangsanya di sini dan menghilang. Dia mengamati sekeliling lagi, tetapi masih tidak dapat menemukan bayangan si Wance. Kemudian matanya tertuju pada Ye Bufan lagi, dan kemudian dia menyadari bahwa pihak lain telah tergeletak di tanah. Ya, aku tidak peduli apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, aku hanya ingin membunuhmu sekarang. Petik 2. Setelah Dirong selesai berbicara, dia berjalan dengan niat membunuh. Tidak peduli apakah si Wance hidup atau mati, hal terpenting baginya sekarang adalah membunuh orang di depannya. Jika Dinsi tidak mati, maka dia akan segera membunuh Ye Bufan. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika dia benar-benar mati, maka dia akan melakukan pekerjaan yang hebat dengan membunuh pembunuh dekan setelah kembali ke akademi. Sekuat tenaga dia berusaha, luka di tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Dia berjuang untuk duduk dari tanah, tapi sayangnya luka di tubuhnya menghalangi dia untuk mengangkat sama sekali, malah bekas darah merah cerah menetes dari sudut dari mulutnya. Melihat adegan ini, Dirong tidak bisa menahan tawa. Jantungnya berdebar kencang. Ya, aku tidak menyangka kamu akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku kali ini. Pada saat ini, di dalam hatinya, dia sudah agak percaya bahwa si Wance mati di tangan Ye Bufan, jika tidak, luka di pihak lain tidak akan dijelaskan. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Dan saat ini, Ye Bufan menatapnya dan tertawa lagi, apakah kamu berani menyentuhku? Petik 2. Mengapa kamu tidak berani? Dirong berkata dengan bangga, saya akui bahwa kultivasi Anda sebelumnya memang di luar dugaan saya, tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, itu terjadi di masa lalu. Untuk berdiri sekarang. Tidak bisakah kamu berdiri? Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada menghancurkan seekor semut. Ye Bufan tidak panik sama sekali dan berkata sambil tersenyum, menurutmu bagaimana si Wance mati?
Rong mengerutkan kening, dia mengerti. Saya tidak mengerti bagaimana pembangkit tenaga listrik fusi tingkat menengah yang bermartabat itu mati. Apakah ini penting? Bukankah ini penting? Ye Bufan berkata, apakah menurutmu? Aku bisa membunuh si Wance dengan tingkat kultivasiku. Laju, memang benar, dengan kultivasi Ye Bufan, tidak mungkin membunuh orang kuat di tahap tengah integrasi, tetapi si Wance menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada master tersembunyi lainnya di sekitarnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Orang yang diam-diam bisa menangani si Wance setidaknya berada di tahap tengah integrasi, dan jauh melampaui apa yang bisa dia tangani sekarang. Dia melihat sekeliling lagi dengan kewaspadaan, tubuhnya menegang, energinya mengalir secara ekstrim, dan dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Namun setelah menonton dalam waktu lama, masih ada keheningan di sekitar, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Nak, apakah kamu mengulur waktu bersamaku? Dirong bukanlah orang bodoh, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jika memang ada orang kuat lain di sekitar, mereka tidak akan melihat Ye Bufan terluka, apalagi terdiam begitu lama. Apa yang aku katakan itu benar, kenapa kamu tidak percaya? Kalau tidak, kamu pasti akan menderita kerugian besar nanti. Ye Bufan mengatakan ini, dan dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Pada dasarnya dia belum banyak pulih. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya bisa bersembunyi di istana Raja Naga. Dirong mencibir dan berkata, baiklah, kalau begitu biarkan aku menderita kerugian. Kalau begitu, senior, ayo kita ambil tindakan. Meskipun dia menyadari bahwa pihak lain mungkin berbohong kepadanya, Dirong tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata bagian belakangnya kosong, bahkan tidak ada hantu. Nak, apakah kamu menggertak? Merasa telah dibodohi, Dirong merasa marah di dalam hatinya. Kemudian tanpa ragu-ragu, sosok itu melintas di depan Ye Bufan, mengangkat tangannya dan menghancurkan topi Tianling miliknya dengan satu telapak tangan. Menurutnya, selama dia membunuh anak laki-laki di depannya, semua masalah akan terselesaikan. Hati Ye Bufan ada di tenggorokannya. Melihat telapak tangan lawan semakin dekat, dia bersiap untuk bersembunyi di istana Raja Naga. Dan pada saat kritis ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Dirong dan menendang pantatnya. Dirong tidak pernah menyangka ada seseorang di belakangnya, jadi dia ditendang dengan keras tanpa peringatan. Seluruh orang itu terbang seperti bola meriam, dan setelah merobohkan 4 atau 5 pohon kecil satu demi satu, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sialan, siapa yang berkomplot melawanku? Dirong hampir gila, tendangan ini sangat keras. Meskipun dia tidak terluka parah karena energi pelindungnya, masih ada sensasi terbakar yang datang dari suatu tempat di belakangnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bangkit dari tanah dengan marah dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa tempat di mana Ye Bufan berada kosong, dan tidak ada seorang pun yang terlihat lagi. Bab 1942 Selamat tinggal orang tua ceroboh. Ye Bufan dicubit oleh seseorang dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Untuk menghormatinya, dia tidak mengamati penampilan pria itu dengan kesadarannya, tapi dia bisa dengan jelas melihat labu anggur besar di punggungnya, dan dia juga bisa mencium bau alkohol yang menyengat. Dari sini, dia menilai identitas orang yang datang, dan ternyata orang tua ceroboh yang dia temui di restoran sebelumnya. Orang tua yang ceroboh itu tidak membawanya pergi, tetapi kembali ke kota Tianfeng. Setelah memasuki kota, kami berlari jauh dan akhirnya sampai di kaki gunung di sudut barat daya. Bukitnya tidak terlalu besar dan tidak terlihat terjal. Daerah sekitarnya terpencil dan tidak banyak orang di sana. Ada sebuah bangunan samar-samar di puncak gunung. Kelihatannya cukup mengesankan, namun agak bobrok karena rusak selama bertahun-tahun. Orang tua yang ceroboh itu terus berjalan dan membawanya langsung ke atas gunung, dan akhirnya sampai di sebuah aula besar. Setelah masa latihan ini, luka di tubuhnya Ye Bufan pulih dengan cepat, meski masih belum mampu bertarung, setidaknya ia tidak sesakit sebelumnya, dan ia juga memiliki kemampuan bergerak seperti orang biasa. Dia melihat ke aula utama. Meski sedikit bobrok, dia masih bisa melihat betapa megahnya aula itu saat itu.
Hanya saja sekarang sudah benar-benar berantakan. Stopless wine berserakan di mana-mana di tanah, dan udara dipenuhi bau alkohol. Orang tua yang ceroboh itu menendang beberapa botol anggur ke samping dan dengan lembut menurunkannya. Bagaimana kabarmu, anak kecil? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih. Telah menyelamatkan hidupku, senior. Untuk menyelamatkan hidupnya bahkan jika dia tidak muncul. Tapi konsekuensinya akan sangat berbeda. Mulai sekarang di negeri ajaib Kunlun, dia ditakdirkan untuk melarikan diri dan kelelahan. Tidak perlu berterima kasih. Siapa yang membuat kita ditakdirkan? Orang tua yang ceroboh itu memandangnya dan terkekeh. Anak kecil, keterampilan pemurnian tubuhmu sangat kuat. Tidak apa-apa terluka seperti ini. Karena kamu selamat dari malapetaka, kamu pasti punya lagi pula, itu hal yang sangat membahagiakan. Apakah menurutmu kita harus minum anggur yang enak untuk merayakannya? Di akhir kalimatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan matanya yang keruh penuh dengan hal yang tak tertandingi, kegembiraan. Senior, kamu ingin minum kan? Kata Ye Bufan sambil melemparkan sebotol Maotai. Dia bukanlah orang yang pelit sejak awal, dan selain itu, lelaki tua itu baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi beberapa botol anggur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Sebotol anggur bukanlah apa-apa baginya, tetapi lelaki tua yang ceroboh itu merasa seperti dia telah menemukan harta karun, dan dia mengambilnya sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka tutup botol, mengendusnya kuat-kuat dengan hidungnya, menunjukkan ekspresi mabuk di wajahnya, dan kemudian meminum seluruh botol anggur dalam satu tarikan napas. Anggur yang enak. Anggur yang benar-benar enak. Anggur ini harum sekali. Sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Lembut, dan membuat orang memiliki sisa rasa yang lama. Orang tua yang ceroboh itu jelas ahli dalam minum. Dia memukul bibirnya sambil membuat penilaiannya sendiri. Ye Bufan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Baginya, semua anggur rasanya sama, yaitu pedas. Tidak ada perbedaan antara Erguotou, Maotai, dan Wuliangye. Orang tua yang ceroboh itu selesai mencicipi dan menatapnya lagi. Anak kecil, kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar mendapatkan api ungu langit terbakar dari Laolu dan membunuh orang tua si Wance itu. Petik 2. Dia tidak menyangka lelaki tua itu melihat semuanya. Tapi kemudian dia tenang, dan menjadi jelas bahwa lelaki tua ceroboh itu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Jika ada, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tidak perlu menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi membawanya ke sini. Senior, pernahkah kamu melihatnya? Tentu saja, aku mengikuti dari belakang, jadi aku bisa melihatnya dengan jelas. Awalnya aku berpikir tentang bagaimana menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjaga orang tua itu. Si Wanze sendiri, benar-benar membuatku terkesan, Pak Tua. Senior, apakah kamu mengikutiku? Ye Bufan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ceroboh itu mengikutinya hanya untuk mengambil beberapa botol anggur. Kita akan membicarakannya nanti, kata lelaki tua ceroboh itu. Anak kecil, aku sudah melihat segalanya tentangmu. Sekarang lelaki tua Feng Xingkong telah mengusirnya dari Akademi Blue Wind. Apa rencanamu di masa depan? Kejadian ini membuat Ye Bufan terlihat kesepian. Awalnya, dia telah bekerja keras sekian lama hanya untuk mengikuti kompetisi kualifikasi pendatang baru melalui Blue Wind Academy, dan akhirnya mendapatkan hadiah buah Yuan merah dan memulihkan level budidayanya. Namun kini setelah segala sesuatunya berjalan, tiba-tiba terjadi perubahan besar yang mengganggu semua rencananya, dan perasaan jengkel muncul di hatinya. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Bagaimana cara mendapatkan buah dolar merah? Bagaimana cara memulihkan kultivasi saya? Bagaimana saya bisa kembali ke rumah saya? Wajah lelaki tua berjanggut ceroboh itu menunjukkan senyuman licik, dan kemudian bertanya, anak kecil, apakah kamu memikirkan tentang kompetisi kualifikasi pendatang baru? Ya, bagaimana? Seniornya tahu. Lelaki tua ini memahami urusannya sendiri dengan sangat jelas. Tentu saja aku tahu. Orang tua yang ceroboh itu berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku bisa menyelesaikan masalahmu, Pak Tua, jika kamu memberiku 10 botol anggur yang enak.
Petik 2. Tempat kualifikasi melawan dia. Itu masalah terbesar bagi saya. Kalau bisa diselesaikan, apalagi 10 botol wine bagus, bahkan 100 botol dan 1000 botol pun tidak akan menjadi masalah. Dengan pemikiran di benaknya, 10 botol minuman keras Maotai dan 10 botol minuman keras Jiugui muncul di depan lelaki tua yang ceroboh itu. Oh, anak kecil, kamu benar-benar punya banyak anggur yang enak. Anggur jenis apa ini? Orang tua yang ceroboh itu mengulurkan tangannya untuk memegang sebotol minuman keras Jiugui di telapak tangannya, dan meraba-raba botol itu dengan tangannya, ekspresinya yang mabuk dan menyedihkan, seolah-olah menyentuh kulit wanita. Kemudian dia membuka tutupnya dan mengendusnya seperti biasa. Jiugui likor terkenal dengan aromanya yang kuat, dan aromanya tidak kalah dengan Maotai likor. Tiba-tiba, aroma wine yang kuat memenuhi seluruh aula. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Orang tua yang ceroboh itu meminum seluruh botol anggur dalam satu tegukan, lalu menunjukkan ekspresi mabuk di wajahnya. Ye Bufan menunggunya menghabiskan anggurnya dan bertanya dengan penuh semangat, "Senior, tolong jangan minum telanjang. Tolong beritahu saya bagaimana cara mengatasi masalah saya ini." Orang tua yang ceroboh itu mengambil sebotol Maotai lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. Baru setelah itu dia bersendawa dengan nyaman. Dia menyeka mulutnya dan berkata, "Pertanyaan ini sangat sederhana. Di Kekaisaran Tianfeng, jumlah tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula tidak terbatas hanya pada Blue Wind Academy dan keluarganya. Dapatkan satu lagi." Tiba-tiba berkata garis hitam di salah satu ujungnya, mengatakan ini sama dengan tidak mengatakan. "Senior, tolong bicara lebih jelas." Orang tua yang ceroboh itu berkata, "Tahukah kamu? Bahkan siswa dari Akademi Blue Wind tidak dapat berpartisipasi langsung dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru. Mereka harus bersaing dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng dan Lingling. Akademi Xiao bersaing untuk mendapatkan tempat terakhir." Ye Bufan ingat bahwa Luo Yudi telah menyebutkan sebelumnya bahwa memang ada pertarungan terakhir. Hanya saja Blue Wind Academy begitu kuat hingga hampir bisa memonopoli tempat terakhir, sehingga orang salah mengira bahwa Blue Wind Academy akhirnya bisa mewakili kerajaan Tianfeng di kompetisi kualifikasi pendatang baru. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud lelaki tua ceroboh itu, dan bertanya dengan penuh semangat, "Senior, apakah Anda tahu keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng? Bisakah Anda mengizinkan saya mewakili mereka dalam kompetisi?" "Tentu saja saya tahu keluarga kerajaan Tianfeng Kekaisaran." Belum ketika Ye Bufan menjadi bahagia, lelaki tua yang ceroboh itu terkekeh, "Saya kenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal saya." Bab 1943 bergabung dengan Akademi Lingqiao. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Apakah lelaki tua ini sedang bercanda? "Anak muda, kamu tidak terlalu pintar." Orang tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak puas dengan penampilannya. Bukan hanya Akademi Blue Wind dan keluarga kerajaan yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat terakhir. "Maksudmu Akademi Lingqiao?" Ye Bufan bertanya, "Tapi aku juga tidak kenal siapapun dari Akademi Lingqiao. Di Tian sebelum Wolf City, saya pernah mendengar Luo Yudi memperkenalkan Akademi Lingqiao. Dikatakan bahwa akademi ini mengalami penurunan yang ekstrim sejak saya datang ke kota Tianfeng, jadi tentu saja sudah dilupakan." Orang tua yang ceroboh itu terkekeh, "Tidak masalah jika kita tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tapi sekarang kita saling mengenal." "Senior, apa maksudmu?" Ye Bufan sedikit terkejut. "Sederhana sekali. Saya Lida Oran, dekan Universitas Lingqiao." Ye Bufan tertegun sejenak. Dia tidak pernah menghubungkan pemabuk tua ini dengan Universitas Lingqiao, apalagi dekan. "Ayo, anak kecil, bergabunglah dengan kami, dan kemudian kamu akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat kualifikasi terakhir." Ini, untuk beberapa alasan, Ye Bufan selalu merasa bahwa senyuman lelaki tua itu agak lebar abu-abu yang menipu kelinci putih kecil. Serigala, lebih seperti perasaan tertarik pada organisasi skema piramida. Orang tua yang ceroboh itu berkata lagi, "Anak kecil, mengapa kamu ragu-ragu? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Baiklah kalau begitu,
aku akan bergabung dengan kampusmu. Ye Bufan akhirnya membuat keputusan akan terhadap diriku sendiri. Kedua, ini juga kesempatan terakhirnya. Dia tidak boleh menyerah dalam pertandingan peringkat Chang Feng ini bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan buah Yuan merah. Ya, sekarang saya umumkan bahwa Anda sudah menjadi anggota Akademi Ling Qiao kami. Setelah Ye Bufan setuju, lelaki tua itu tampak sangat bersemangat, mengulurkan tangan dan mengambil sebotol anggur dan meminum semuanya. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia merasa tidak nyaman di hati Ye Bufan. Orang tua itu sepertinya sudah mulai membuat rencana untuk dirinya sendiri sejak dini. Anak muda, kamu benar. Sejak terakhir kali kita bertemu, saya merasa bahwa kamu adalah bakat yang mudah dibentuk, dan kamu telah menguasai latihan tubuh di usia muda. Kualifikasi ini sangat langka, dan kamu pasti bisa melakukannya majukan Akademi Ling Qiao kita di masa depan. Ceroboh orang tua itu selalu terlihat setengah mabuk dan setengah sadar, tapi dia sepertinya mampu menembus hati orang dan langsung melihat apa yang dia pikirkan. Karena itu, lelaki tua itu diam-diam mengikutimu selama periode ini, mencoba mencari kesempatan yang cocok untuk memburumu. Tapi sebelum aku bisa mengambil tindakan, si idiot Feng Xingkong itu mengeluarkanmu dari akademi. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kamu harus menjadi anggota Akademi Ling Qiao-ku, hahaha. Orang tua yang ceroboh itu menjadi semakin bahagia saat dia berbicara, dan tertawa lagi di akhir. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti mengapa lelaki tua itu bisa muncul tepat pada saat kritis. Baginya, tidak peduli akademi mana yang dia ikuti, yang penting dia memiliki kualifikasi untuk mengikuti kompetisi kualifikasi rookie. Bagaimanapun, masalah terbesar ini kini telah terpecahkan, dan pada saat yang sama, rasa bangga muncul di hati saya. Akademi Chang Feng, Feng Xingkong, Feng Tianxiang, mari kita bertemu di arena pada akhirnya. Dia bukan orang baik dan beriman. Dia disakiti seperti ini oleh paman dan keponakannya dari keluarga Feng hari ini. Lidah Oran menambahkan, anak kecil, jangan khawatir tentang balas dendam sekarang. Kamu masih memiliki masalah besar yang belum kamu selesaikan. Jika kamu tidak menangani masalah ini, aku khawatir hidupmu akan hilang sebelumnya, pertandingan kualifikasi dimulai. Ye Bufan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Dengan itu, kamu baru saja membunuh si Wance. Lidah Oran berkata, meskipun orang tua itu kotor dan tidak tahu malu, identitasnya ditampilkan di sana, dia adalah wakil presiden Akademi Blue Wind cabang Qingyu. Jika kamu membunuhnya sekarang, kamu pasti akan mendapat masalah besar nanti dan menghadapi kejaran seluruh Akademi Blue Wind. Petik 2. Ini, Ye Bufan telah memikirkan Hong Yuan Guo dan agak mengabaikan si Wance. Baru kemudian dia menyadari keseriusan masalahnya. Benar saja, ini adalah masalah yang sangat serius. Cabang Qingyu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga di belakangnya berdiri cabang utama Blue Wind Choulege. Dia sekarang memiliki gambaran tentang kekuatan Blue Wind Choulege. Cabang-cabangnya tersebar di seluruh benua Kunlun, dan mereka lebih kuat daripada negara lain mana pun, apalagi mengikuti kompetisi kualifikasi rookie, saya khawatir tidak akan ada tempat di benua Kunlun. Melihat wajah sedihnya, Lidah Oran kembali tertawa. Anak muda, berapa banyak wine enak yang kamu punya? 50 botol, izinkan saya membantu Anda mengatasi masalah ini. Petik 2. Ye Bufan kemudian mengerti bahwa lelaki tua itu sedang menunggunya di sini. Tapi itu tidak masalah. Saat ini, cincin penyimpanannya adalah gudang supermarket besar dengan banyak minuman. Sambil berpikir, 10 kotak New Lanshan Erguoto muncul di depannya. Oh, anak kecil, kamu benar-benar punya banyak sekali. Aku benar-benar ingin merebut cincin penyimpananmu dan melihat berapa banyak anggur enak yang masih kamu miliki. Lidah Oran tiba-tiba berseri-seri, mengulurkan tangannya untuk membuka sebuah kotak, mengambil sebotol anggur dan memegangnya di tangannya. Seperti aturan lama, pertama-tama dia mengendus keras-keras. Untuk merasakan aroma anggur, lalu meminum semuanya, sekali teguk. Ahem, tapi dia lengah. Namun, dia membuat beberapa kesalahan perhitungan kali ini. Dibandingkan dengan Mao Tai dan Wu Liangye sebelumnya,
Ergo Tou jauh lebih kuat. Lelaki tua itu tidak bisa menahan batuknya yang hebat untuk beberapa saat. Setelah sembuh, wajahnya penuh kegembiraan. Diam-diam Ye. Bu Fan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar seorang pecandu alkohol. Jika dia bukan seorang kultivator, dia akan sangat mabuk menurut metode minum ini. Senior, tolong coba ini lagi. Ye Bu Fan mengulurkan tangan dan menyerahkan paha ayam. Petik 2. Lumayan. Bagus. Ada anggur dan makanan, barang bagus. Li Daoran mengambil kaki ayam dan memakannya dengan seteguk anggur dan seteguk daging. Ketika dia hampir selesai makan, Ye Bu Fan bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya sekarang bagaimana cara mengatasinya?" "Baiklah, demi menjadi anak kecil yang baik sepertimu, Pak Tua, aku akan membantumu lagi." Petik 2. Li Daoran berkata, "Sebenarnya, tangan dan kakimu sangat bersih ketika kamu membunuh si Wance itu, dan kamu bahkan tidak meninggalkan sampah apapun dapat memberikan bukti apapun. Dirong dikalahkan di tanganmu. Ada dendam di antara kalian berdua. Tidak ada gunanya hanya mengandalkan kata-katanya." Petik 2. Itu saja. Ye Bu Fan awalnya mengira lelaki tua ini punya ide cemerlang, tapi pada akhirnya dia menolak mengakuinya. "Senior, menurutmu cabang King Yu akan bertukar pikiran denganku? Saya khawatir saya diselesaikan oleh master orang lain sebelum saya dapat menyelesaikan kata-kata saya." Tentu saja. Wajah Li Daoran kembali menunjukkan senyuman besar seperti serigala jahat. Jadi sekarang Anda memerlukan identitas yang mencegah mereka melakukan apapun dengan santai. Status apa? Ye Bu Fan bingung, tidak tahu apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Petik 2. Sederhana sekali, beri saya 100 botol anggur yang enak, dan kemudian saya akan memberikan identitas saya sebagai dekan Akademi Lingqiao. Selama Anda menjadi dekan Universitas Lingqiao, tidak ada seorang pun di cabang King Yu yang berani bertindak gegabah. Kata Li Daoran. Dengan wajah serius, sama sekali tanpa rasa malu menjual tahta dekan demi 100 botol anggur. Bab 1944 Dekan Baru. Oke, Ye Bu Fan akhirnya setuju. Pertama, tidak ada cara lain, dan kedua, dia tahu bahwa selain menjadi peminum yang baik, lelaki tua itu tidak punya niat buruk terhadapnya. Bagus, saya secara resmi mengumumkan bahwa Anda sekarang adalah dekan Akademi Lingqiao cabang Kekaisaran Tianfeng, dan Anda akan segera menjabat, hahaha. Di akhir kalimat, Li Daoran tertawa terbahak-bahak, dan sepertinya begitu dia bahkan lebih antusias daripada anggur yang baru saja dia dapatkan. Melihat lelaki tua seperti ini, Ye Bu Fan merasakan firasat buruk di hatinya. Mengapa dia sepertinya jatuh ke dalam lubang? Li Daoran mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, "Anak kecil, bekerja keras. Mulai sekarang, beban pengembangan Akademi Lingqiao akan ditanggungmu. Tunggu sebentar, saya menjadi tanpa dekan ini, apakah saya masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru?" Petik 2. Ini adalah pertanyaan yang sangat dia khawatirkan. Penting untuk menghindari kejaran oleh Blue Wind Academy, tetapi juga sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam kualifikasi pendatang baru kompetisi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menang? Jangan khawatir, tidak ada masalah sama sekali. Li Daoran menepuk dadanya dan berkata, syarat untuk kualifikasi pendatang baru adalah berusia di bawah 25 tahun, dan tidak ada persyaratan lain. Tidak peduli kamu adalah orangnya, dekan atau wakil dekan, Anda dapat berpartisipasi selama Anda cukup umur. Oh, Ye Bu Fan merasa lega. Sekarang dia telah mengambil posisi ini, dia harus memasuki peran tersebut. Dia bertanya, "Senior, di mana lokasi Akademi Lingqiao kita?" "Ini dia." Li Daoran mengangkat jarinya dan menunjuk ke aula utama, "Ini adalah Akademi Lingqiao kami. Hanya saja sedikit usang, Pak Tua, saya tidak punya uang untuk memperbaikinya, jadi saya serahkan tugas ini kepada Anda di masa mendatang." "Maksudmu, kampus kita tidak punya dana sama sekali?" Ye Bu Fan tampak terkejut. Meskipun dia punya banyak uang sekarang, dia tidak bisa membelanjakannya dengan cara ini, bukan? Li Daoran merentangkan tangannya, "Aku punya sedikit sebelumnya, tapi aku menukar 10 koin emas terakhir dengan anggur kemarin, dan sekarang aku tidak punya 1 sen pun."
Menghadapi hasil ini, Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia bertanya, berapa banyak orang di kampus kita? Setelah mendengar pertanyaannya, Lidaoran mengulurkan 3 jarinya. Ye Bufan bertanya dengan ragu, apakah 300? Tidak, itu 3. Lidaoran menarik jarinya dan menerimanya. Sekarang saya telah pensiun dari posisi dekan, saya dapat dianggap sebagai yang tertua di perguruan tinggi. Dengan Anda sebagai dekan, ada siswa lain, total kita bertiga. 3 orang. Ye Bufan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia telah melihat ukuran Blue Wind Academy sebelumnya. Ada hampir 3 siswa. Kalau saya sendiri hanya ada 3 orang termasuk dekan. Pantas saja saya sudah lama tidak mendengar nama Akademi Ling Qiao sejak saya datang ke kota Tianfeng. Lidaoran berkata, anak muda, jangan berkecil hati. Meskipun jumlah orang kita sekarang lebih sedikit, saya yakin dengan Anda sebagai dekan, prospek masa depan masih sangat bagus. Ada di kampus, kami masih bisa mencapai tujuan Anda. Dia bertanya, senior, sejauh yang saya tahu, Akademi Ling Qiao sebelumnya sama terkenalnya dengan Akademi Blue Wind, tapi bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ceritanya panjang. Kilatan cahaya melintas di mata Lidaoran. Perubahan hidup dan kesepian, baiklah, mari luangkan waktu untuk pulih dari cederanya. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya memiliki kesempatan. Lalu berjalan keluar dari aula. Setelah Lidaoran pergi, hanya Ye Bufan yang tersisa di aula kosong. Dia menggelengkan kepalanya lagi, mengetahui bahwa dekan ini pasti orang jahat, tapi bagaimanapun juga, lelaki tua ini menyelamatkannya, jadi dia harus melakukan sesuatu untuknya, dan dia harus membalas kebaikannya. Dan dekan ini tidak sia-sia, dia dapat membantunya menyelesaikan krisis saat ini, sekaligus membantunya lolos ke kompetisi kualifikasi pendatang baru. Memikirkan hal ini, dia berhenti memikirkan hal lain dan mulai duduk bersila di tanah, fokus pada mengultivasi dirinya untuk pulih dari luka-lukanya. Pil Huitian adalah obat suci untuk penyembuhan, dan ditambah dengan teknik pemurnian tubuh dalam api, dia telah mencapai tingkat Xiao Cheng. Dengan energi sejatinya yang bekerja dengan kekuatan penuh, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Bufan membuka matanya lagi. Saat ini, luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dia berdiri dari tanah, tetapi Lidaoran masih belum terlihat, dan dia tidak tahu kemana perginya lelaki tua itu. Dia keluar dari aula, karena dia akan menjadi dekan di sini di masa depan, dia harus memahami apa yang terjadi di wilayahnya. Bagian luar aula utama tampak berantakan, dengan rumput liar tumbuh di mana-mana. Dia berjalan mengelilingi area tersebut dan menemukan bahwa seluruh Akademi Ling Qiao cukup besar, bahkan tidak kalah dengan Akademi Changfeng. Hanya saja semuanya bobrok, banyak bangunan yang hancur dan bobrok. Namun dari rumah-rumah yang berserakan tersebut, samar-samar kita masih bisa melihat betapa megahnya tempat ini pada masa lalu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi hingga membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Setelah selesai melihat, akhirnya matanya tertuju pada deretan rumah di belakang aula utama. Sebaliknya, bangunan-bangunan di sini relatif terawat dan rapi, serta seharusnya menjadi tempat tinggal orang. Orang tua Lidaoran melarikan diri sendirian dan tidak mengatur akomodasinya sendiri. Dia tidak bisa tidur di aula utama pada malam hari. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju deretan rumah, ingin memilih yang bersih untuk dirinya sendiri. Seluruh Akademi Ling Qiao sunyi, dan hal yang sama berlaku untuk rumah ini, tanpa gerakan atau cahaya apapun. Ye Bufan melihat sekeliling, akhirnya memilih rumah di tengah, membuka pintu dan masuk. Sebagai seorang kultivator, meskipun ia memiliki kekuatan spiritual, namun kesadaran spiritualnya tidak akan dilepaskan keluar dalam keadaan normal. Hal itu akan menghabiskan banyak energi mental, dan segala macam informasi kompleks yang masuk ke otak juga akan menjadi beban yang sangat berat dan membuat orang menjadi sangat tidak nyaman. Dia mengira ini semua adalah rumah yang ditinggalkan, jadi dia membuka pintu dan masuk tanpa mengetuk. Pintunya sudah sangat tua dan mengeluarkan bunyi mencicit yang tidak menyenangkan saat dibuka. Ketika Ye Bufan melihat pemandangan di ruangan itu dengan jelas, dia terdiam di sana sejenak. Ternyata tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, dan yang tinggal di sini adalah seorang wanita.
Tidak masalah jika dia seorang wanita. Di dalam kamar saat ini, wanita itu sedang berbaring dengan nyaman di bak mandi. Kepalanya bersandar ke belakang, rambutnya yang basah tergerai di kulitnya yang putih dan lembut. Bak mandinya sangat besar, dan wanita itu berbaring setengah telentang di dalamnya. Sosoknya tidak bisa dikatakan seksi, tapi sangat proporsional dan bisa disebut melengkung, dengan kedua kakinya diletakkan dengan santai di kedua sisi. Meskipun saat itu malam dan tidak ada lampu di dalam ruangan, keenam indera Ye Bufan jauh melampaui orang biasa. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Mengapa lelaki tua ceroboh itu tidak memberitahunya bahwa murid lainnya adalah seorang wanita? Mata wanita itu sedikit terpejam, seolah dia tertidur karena begitu nyaman. Tepatnya, saya baru saja tertidur. Ketika saya mendengar gerakan itu, saya langsung membuka mata. Sepasang mata besar yang indah memandang ke arah dengan mata yang sangat tajam. Bab 1945 baca lagi. Maaf, aku bilang aku pergi ke tempat yang salah, apa kamu percaya? Kata Ye Bufan dan segera mundur, menutup pintu di belakangnya. Saat ini, sudah ada 10.000 kuda rumput dan lumpur yang mengalir di hatinya. Dia sekarang menjadi dekan Akademi Lingqiao. Pada hari pertama dia menjabat, dia melihat seorang siswi mandi. Untungnya, mereka masuk akal dan tidak mempedulikan saya. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, niat membunuh yang ganas tiba-tiba datang dari belakangnya. Dan kemudian pintu kayu tua itu langsung terpelintir menjadi puing-puing di seluruh langit oleh cahaya pedang yang tajam. Ye Bufan terkejut, dan dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk melihat cahaya pedang yang menyilaukan datang dari ruangan, dan energi pedang yang tajam membawa tekanan yang tak ada habisnya. Di belakang cahaya pedang ada seorang wanita berpakaian hijau. Wajahnya sangat dingin saat ini, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Biarkan aku memeriksanya, dia sebenarnya adalah orang kuat di alam pemurnian kekosongan. Itu normal baginya untuk marah ketika dia melihat seseorang mandi. Dalam hal ini, dia secara alami malu untuk bertarung dengan mereka, jadi dia hanya bisa berbalik dan lari. Pencuri kecil, berhenti di sini, kemana kamu bisa lari? Wanita dengan rok hijau itu jelas tidak berniat menyerah. Kakak, tidak baik bagimu menjadi seperti ini. Sudah kubilang itu salah paham. Kamu pencuri kecil, siapa yang memintamu datang ke Akademi Lingqiao kami? Aku harus membunuhmu hari ini. Kakak, pertama-tama singkirkan pedangmu dan dengarkan penjelasanku. Oke. Sangat mudah untuk melukai orang dengan pedang dan senjata seperti ini. Siapa yang kamu panggil aku? Apa aku setua itu? Turun dan beritahu Raja Neraka. Salah satu dari dua orang itu berlari di depan dan yang lainnya mengejar di belakang. Keduanya sangat cepat. Ye Bufan merasa bingung. Dia baru saja dikejar oleh si Wance, dan sekarang dia dikejar oleh wanita ini lagi ketika dia datang ke Akademi Lingqiao. Dan bagaimanapun juga, dia juga dekan baru mengapa dia dikejar dan ditebas oleh mahasiswa di hari pertama dia menjabat. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, prioritas utama adalah menyingkirkan situasi memalukan saat ini terlebih dahulu. Wanita ini mengejarnya jauh-jauh ke belakang. Dia tidak bercanda dengannya. Jelas sekali bahwa setiap gerakan adalah tindakan mematikan. Ye Bufan berlari jauh-jauh, tapi dia tidak berani berlarian seperti sebelumnya. Begitu dia pergi dari sini, dia mungkin akan ditemukan oleh orang-orang dari Blue Wind Academy. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada pengejaran lagi. Jika dia bertemu dengan master seperti Feng Xingkong, dia akan mendapat masalah. Karena gagasan ini, dia tidak pernah meninggalkan Akademi Lingqiao, tetapi hanya berlari mengelilingi puncak bukit ini. Melihat dia melarikan diri tanpa meninggalkan tempat itu, wanita di belakangnya menjadi semakin marah, dan pengejarnya menjadi semakin galak. Akibatnya, kedua pria itu saling mengejar dan berlari ratusan kali mengelilingi seluruh Akademi Lingqiao. Tanpa disadari, seberkas cahaya muncul di timur, dan matahari pagi perlahan bersinar. Seiring berjalannya waktu, Ye Bufan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia berlarian berputar-putar, kepalanya sedikit pusing, tapi wanita ini tetap tidak berhenti. Melihat pihak lain tidak berniat berhenti,
dia akhirnya berhenti dan kembali menatap wanita berbaju hijau itu. Apa yang kubilang kamu lakukan? Apakah ini sudah berakhir? Aku sudah menjelaskan kepadamu bahwa ini adalah kesalahpahaman. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang di tangan wanita itu telah berubah menjadi cahaya perak dan menebas ke arahnya. Pencuri kecil, jelaskan kepada penguasa neraka. Melihat bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan berbicara, kali ini Ye Bufan berhenti mengelak, mengulurkan tangannya dan langsung memasukkan cahaya pedang, memegang pedang di telapak tangannya, tangan. Dengan tingkat penguasaan teknik pemurnian tubuh mandi api, senjata lawan bukanlah senjata sakti, sehingga tidak akan menyakitinya sama sekali. Wanita itu terkejut. Dia awalnya mengira pihak lain sedang mencoba melarikan diri dan hanyalah pencuri kelas bawah, tetapi dia tidak menyangka budidayanya begitu kuat. Namun akibatnya, kemarahan di dalam hatinya menjadi semakin besar, dan dia berteriak dengan marah, "Lepaskan aku secepatnya." Petik 2. Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu tidak bisa datang lagi. Ye Bufan tidak ingin terlalu banyak berpikir. Dengan ceroboh, dia menutup tangannya dan melepaskan pedangnya. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia melepaskannya, cahaya pedang dari sisi lain meledak lagi, menebas ke arahnya dengan sangat keras. Wanita ini sungguh tidak jujur. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa melawan lagi, dan kali ini dia langsung meraih pedangnya. "Nak, aku akan melawanmu." Wanita ini juga memiliki karakter yang keras kepala, kalau tidak dia tidak akan mengejarnya sendirian sepanjang malam sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak punya niat untuk menyerah. Meski pedangnya telah diambil, dia segera berlari ke depan dengan tangan dan kaki melambai. Tapi budidayanya baru pada tahap awal dari alam pemurnian kekosongan, dan dia bukan tandingan Ye Bufan. Setelah beberapa gerakan, titik akupunkturnya tersegel, dan dia berdiri di sana dengan bentuk aneh seperti patung kayu. "Kamu, cepat lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu." Wanita itu tampak marah. "Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku melepaskanmu, tidak akan ada akhir." Akhirnya menahan wanita gila ini, Ye Bufan menghela nafas lega dan berjalan mengelilinginya beberapa kali, melihat ke atas dan ke bawah. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat cantik, sosoknya tidak seksi, tetapi dia proporsional. Merasakan tatapannya, wanita itu tidak bisa menahan perasaan gugup. "Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku secepatnya, atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan lihat aku dengan tatapanmu yang seperti itu, saya tidak tertarik pada Anda." "Tertarik?" Ye Bufan berkata, "Saya dekan baru di Ling Qiao Cholege. Ini adalah pertama kalinya saya di sini dan saya tidak terlalu akrab dengan lingkungan. Ini adalah kesalahpahaman. Apakah Anda percaya padaku?" Petik 2. Saya percaya itu. Tanpa diduga, wanita itu mengubah sikapnya kali ini, dan kemudian berkata, "Karena ini adalah kesalahpahaman, tolong lepaskan aku secepatnya. Aku melepaskanmu, tapi kamu tidak bisa datang lagi." Wanita itu mengangguk. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk melepaskan titik akupunkturnya dan mengembalikan pedangnya. Tapi begitu pedang di sana diambil, itu segera berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit dan menebas ke arahnya. Ye Bufan menghindari tindakan ini dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu, Nona, masih memiliki kredibilitas? Kamu baru saja berjanji untuk tidak melakukan apapun lagi. Pergilah ke neraka, pencuri kecil, jika kamu adalah dekan, aku akan menjadi ibu suri." Wanita dengan teriakan marah, serangan dengan pedang di tangannya menjadi semakin sengit. Tapi tidak peduli apa, jarak antara dia dan kultivasi Ye Bufan terlalu besar, jadi pedangnya diambil lagi dan titik akupuntur disegel hanya dalam beberapa klik. "Kamu wanita bau, kamu tidak percaya apapun yang kamu katakan, kan?" Ye Bufan benar-benar kesal dengan pembicaraan wanita yang tak ada habisnya ini. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pinggangnya 4 atau 5 kali. Ada rasa sakit yang membakar di bagian tersembunyi di belakang punggung wanita itu, yang membuatnya merasa malu dan marah. Dia meraung dengan marah, "Pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Bufan berkata dengan marah. Berkata, "Kamu wanita bau, kamu belum selesaikan. Aku hanya melirikmu beberapa kali,
dan itu tidak disengaja. Percaya atau tidak, aku akan menelanjangimu dan melihat padamu lagi. Bab 1946, tidak berperasaan tapi tidak berani. Setelah berbicara, Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih pakaian wanita itu, berpura-pura menelanjanginya. Awalnya dia tidak bersungguh-sungguh, dia hanya ingin menakut-nakuti wanita ini dan membalas dendam karena diburu sepanjang malam. Tapi dia tidak menyangka begitu dia mengulurkan tangannya, dia melihat wanita itu berteriak dengan liar di belakangnya, "Kakek, ayo, bantu aku membunuh pengganggu ini. Gadis kecil, panggil aku kakek, kamu juga bisa menelepon aku nenek." Tidak ada gunanya. Ye Bufan mengira wanita ini sedang mempermainkannya dan tidak mempercayainya sama sekali. Sebaliknya, dia memasang senyum jahat dan tampak seperti dia melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi saat ini, bau alkohol datang, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia melihat lelaki tua ceroboh lidah orang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi aneh. Ye Bufan tiba-tiba berubah menjadi batu, dipenuhi rasa malu. Pada saat ini, tangannya masih tergantung di udara, tampak seperti orang mesum. Penjelasan apapun saat ini lemah. Yang terpenting dia baru saja setuju untuk mengambil alih posisi dekan, tapi kemudian dia berbalik dan menganiaya seorang siswi, yang juga merupakan cucunya. Saat ini, dia merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin mencari tempat dan merangkak masuk. "Baiklah, senior, tolong dengarkan penjelasan saya." "Oke, tidak perlu dijelaskan, saya tidak akan terlibat dalam urusan anak muda Anda." Lidah orang melambaikan tangannya, mengeluarkan sebotol anggur dan minum. Ye Bufan memiliki garis hitam lain di ujungnya. Jika dia tidak mendengarkan penjelasannya, bukankah dia tidak akan pernah bisa membersihkannya? Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini, jadi dia hanya bisa segera melepaskan titik akupuntur cucu perempuan keluarga Li. Begitu gadis itu mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera melangkah maju dan meraih lengan lidah orang, berteriak dengan mendesak, "Kakek, berhenti minum, bunuh dia dengan cepat, pencuri kecil ini menggangguku." Lidah orang bersendawa, "Oke, gadis, berhenti membuat masalah. Kamu telah menindas orang lain sejak kamu masih kecil. Kapan kamu pernah menderita kerugian?" "Kakek," tapi dia mesum. "Oke, pernahkah kamu melihat orang mesum yang dipeluk olehmu bersamamu?" "Pedang, pencuri mesum. Yang, titik." Dia memperhatikan dari samping, tetapi tidak menghentikannya. Tidak heran reaksinya begitu membosankan. Namun sekali lagi, apa maksudnya memiliki hati yang penuh nafsu namun tidak memiliki keberanian yang penuh nafsu? Apa yang Anda maksud dengan tidak berani melakukan apapun? Apakah kamu masih ingin aku melakukan sesuatu? Gadis itu menghentakkan kakinya dengan marah, "Kakek, bagaimana kamu bisa membantu pencuri kecil ini berbicara? Kamu akan terlihat seperti seorang gadis di masa depan dan kamu akan selalu nakal. Bagaimana kakek bisa menikahkanmu?" Li Daoran bertanya. Saat dia berbicara, matanya penuh kasih sayang. "Oke, jangan jadi pencuri, datang ke sini untuk menemui dekan baru Universitas Lingqiao kita. Ini Ye Bufan, dekan baru kita, dan ini cucu perempuan saya Li Qingsu. Two people perkenalan telah dibuat. Kakek, apakah dia benar-benar dekan kita?" Li Qingsu tampak terkejut pada awalnya. Dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu memberinya posisi dekan? Dan mulai sekarang ini akan menjadi dunia masa mudamu." Li Daoran mengeluarkan sebotol erguotou dan menyesapnya. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menjual 100 botol anggur berkualitas di lokasi ini. Li Qingsu mengerutkan bibirnya dan berkata tidak yakin, "Kakek, kamu dapat memberikannya kepadaku bahkan ketika kamu sudah tua. Mengapa memberikannya kepada orang luar?" Li Daoran berkata, "Apakah itu bisa sama? Memberikannya kepadamu? Kampus kami bukankah kita berdua, kakek dan cucu? Jika diturunkan ke Xiaofan, bukankah kita akan menjadi 3 orang?" Ye Bufan hampir tersedak air liurnya sendiri. Li Qingsu mendengus dingin, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. "Jangan khawatir, nak. Aku hanya seorang cucu perempuan.
Aku sudah dimanja sejak aku masih kecil. Setelah Li Daoran selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Ye Bufan dan berbisik, sejujurnya, menurutmu cucuku cantik. Tidak buruk, cukup cantik. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun wanita ini agak galak, penampilannya sangat bagus. Li Daoran terkekeh, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kamu memberiku 1000 botol anggur berkualitas sebagai hadiah pertunangan, dan aku akan menjodohkan cucuku denganmu? Tidak bagus. Ye Bufan menolak tanpa ragu-ragu ingin menipunya lagi. Anak kecil, kamu tidak masuk akal. Cucu perempuanku cantik sekali. Bagaimana kalau aku memberimu diskon? Bagaimana kalau 200 botol anggur enak? Ye Bufan tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini tawar-menawar, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Senior, kemana kamu pergi tadi malam? Apa lagi yang bisa kamu lakukan?" "Tentu saja aku akan melakukan tugas untuk anakmu." Li Daoran juga berhenti menjual cucunya dan berkata, "Kamu sekarang dia adalah dekan Akademi Lingqiao. Tidak cukup bagi kita berdua untuk mengetahuinya. Tentu saja, seluruh kekaisaran Tianfeng harus mengetahuinya. Jadi orang tuaku bekerja keras sepanjang malam dan keluar untuk mempromosikannya kepada Anda. Sekarang seluruh kota Tianfeng, semua orang tahu bahwa Anda datang ke Universitas Lingqiao kami dan mewarisi posisi dekan." "Tuan." Ye Bufan terdiam ketika mendengar dua kata ini. Terhitung hanya ada 3 orang di dalam semasa kuliah, dia bahkan tidak mau keluar. Sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa lelaki tua ini sebenarnya berani mengatakan bahwa dia adalah pejabat senior. Bagaimanapun, lelaki tua ini memang melakukan sesuatu untuknya. Hanya dengan menyebarkan reputasinya masalah dengan Blue Wind Brand dapat diselesaikan. Li Daoran berkata lagi, "Anak kecil, Pak Tua, saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan. Terserah Anda sekarang. Apa yang Anda inginkan dari saya?" Petik 2. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru? Menurut peraturan, meskipun Akademi Lingqiao kita memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng dan Akademi Blue Wind, kita harus mengumpulkan 5 orang untuk berpartisipasi. Sekarang kita hanya punya 3 secara pribadi. Pak Tua, saya sudah terlalu tua. Jelas tidak cukup bagi Anda dan King Zhu untuk dibiarkan sendirian. Jadi prioritas utama Anda sekarang adalah merekrut orang dan memperluas skala akademi. Ini, Ye Bufan bisa melihatnya sekarang. Setiap gerakan catur membawa lubang. Tapi sekarang muncul pertanyaan. Dengan Akademi Lingqiao dalam kondisi yang sangat buruk, di mana dia bisa merekrut orang untuk sementara waktu. Kompetisi kualifikasi pendatang baru yang paling kritis sudah dekat. Sangat tidak mungkin untuk merekrut siswa biasa saat ini. Anda harus memiliki tingkat kultivasi tertentu, setidaknya pada tingkat transformasi dewa atau lebih tinggi. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Jika seseorang yang berusia di bawah 25 tahun telah mencapai tahap menjadi dewa, bagaimana dia bisa datang ke Akademi Lingqiao hari ini? Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa daya, "Senior, sudah waktunya, di mana Anda ingin saya merekrut orang? Itulah yang harus Anda, dekan, khawatirkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang tua saya." Setelah berbicara, Li Daoran melompat langsung ke batu besar di sebelahnya, berbaring di atasnya dengan nyaman, mengambil sebotol anggur, dan menyesapnya dengan santai. Ye Bufan terdiam beberapa saat, menantang lelaki tua itu untuk menyerahkan semua kekacauan itu padanya. Di depan gerbang Akademi Angin Biru, 3 sosok cantik muncul di depan gerbang. Mereka adalah Lu Sueman, Hu Yaoyao dan Chu Lingqi yang bergegas kembali. Secara kebetulan, ketiga orang tersebut kembali pada waktu yang bersamaan setelah menyelesaikan tugasnya, dan kebetulan bertemu di depan pintu. Bab 1947, Dua Wanita yang Tidak Akur. "Halo, senior." Chu Lingqi menyapa dengan sopan. Lu Sueman dan Hu Yaoyao membalas dengan senyuman, tetapi ketika mereka saling memandang, ekspresi mereka segera menjadi gelap. Kedua wanita ini sepertinya dilahirkan dengan horoskop yang berbeda, dan tidak ada yang menyukai mereka. "Oke, dua senior, ayo masuk." Chu Lingqi juga memahami emosi mereka, jadi dia melangkah maju untuk membereskan semuanya,
dan mereka bertiga masuk ke kampus bersama. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Lu Sueman sedikit mengernyit, mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres hari ini. Di masa lalu, belum lagi 3 wanita cantik teratas di seluruh kampus mereka berjalan bersama, bahkan jika dia lewat sendirian, dia akankah itu menarik perhatian banyak orang, dan beberapa siswa yang berani bahkan maju untuk memulai percakapan. Tapi entah kenapa hari ini, ketika para siswa di akademi melihat mereka bertiga, mereka semua menghindar, seolah-olah takut mendapat masalah. Mereka yang berada jauh terus menunjuk, berbicara, dan berbicara. Chu Lingqi berkata, "Ada apa, kakak senior Lu? Ada apa?" Dia tidak setajam dan berhati-hati seperti Lu Sueman, dan dia tidak melihat adanya perbedaan. Dia hanya merasa bahwa perguruan tinggi itu masih perguruan tinggi yang sama dan tidak ada perubahan. Lu Sueman berkata, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua orang di kampus jauh dari kita hari ini, yang membuat orang merasa aneh?" "Sepertinya sedikit." Chu Lingqi berkata, "Tapi tidak apa-apa. Sekarang semua orang tahu itu kakak senior Lu adalah wanita cantik yang terkenal, dan wajar jika dia kehilangan antusiasme sebelumnya." Pipi Lu Sueman memerah ketika dia memikirkan pria itu, dan hatinya segera dipenuhi dengan rasa bahagia yang kuat. "Meski aku masih merasa ada yang tidak beres, aku tidak peduli, itu bukan masalah besar." Hu Yaoyao mendengus dingin, "Apa yang bisa dibanggakan? Orang-orang tidak melihatmu, itu karena kamu tidak secantik aku. Apakah kamu cantik? Tapi orang-orang juga tidak melihatmu." Sueman umumnya toleran terhadap orang lain. Selalu ada hubungan balas dendam antara Dadu dan Hu Yaoyao. "Kamu," Hu Yaoyao mendengus dingin, "itu karena kamu ada di sini. Tidak peduli apa, aku lebih cantik darimu." Lu Sueman berkata dengan nada tidak peduli, "Xiao Fan adalah laki-lakiku." Mematikan, tapi itu jelas merupakan pukulan telak bagi Hu Yaoyao. Arti kata-katanya sudah sangat jelas, "Karena kamu cantik, kenapa Ye Bufan tidak memilihmu?" Hu Yaoyao tiba-tiba merasa seperti ayam kecil dengan bulu goreng, "Itu karena adik laki-laki itu tidak bertemu denganku terlebih dahulu, kalau tidak dia akan memilihku." Lu Sueman masih terlihat tenang, "Kamu terlalu percaya diri. Yang kamu bicarakan, apakah kamu merasa benar sendiri?" Hu Yaoyao berkata dengan marah, "Jika kamu tidak percaya padaku, ayo kita cari saudaraku sekarang dan tanyakan padanya dengan jelas." Lu Sueman tidak menyerah. "Tanyakan saja, siapa yang takut pada siapa? Ayo pergi sekarang. Aku sedang mencari adik laki-lakiku. Hari ini aku harus memberitahumu siapa yang paling cantik." Hu Yaoyao dan Lu Sueman berjalan menuju halaman dalam dengan agresif bantu menggelengkan kepalanya dan mendesah dari belakang. Sepertinya Junior Ye memiliki sesuatu yang baik kali ini. Di bawah pertengkaran tersebut, mereka bertiga mau tidak mau mempercepat langkah mereka, dan segera mereka menginjakkan kaki di pulau tempat halaman dalam berada. Namun ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, ketiga orang itu mengerutkan kening secara bersamaan. "Saya melihat halaman kecil tempat tinggal Ye Bufan sebelumnya sekarang menjadi reruntuhan, dan ada lubang besar di belakang rumah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Ketiga orang itu masuk ke halaman kecil dan sampai ke kamar tempat tinggal Ye Bufan. "Saya menemukan bahwa ruangan yang sebelumnya rapi sekarang menjadi kacau, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Sesuatu pasti telah terjadi pada adik laki-laki." Sosok Hu Yaoyao muncul di luar halaman dan mengulurkan tangan untuk menangkap seorang siswa yang lewat. Siswa itu tampak gugup dan tergagap, "Kakak perempuan, apa yang akan kamu lakukan?" Hu Yaoyao bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Kemana adik laki-lakiku pergi?" Lu Sueman juga datang dan bertanya dengan serius, "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Menghadapi ketiga wanita di depannya, siswa itu menjadi semakin gugup. Petik 2. Setelah bertanya berulang kali, siswa itu hanya bersikeras bahwa dia tidak tahu. Lu Sueman dan 3 orang lainnya tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Kemudian mereka bertanya kepada beberapa orang satu demi satu, tetapi mereka tetap tidak tahu apa-apa. Tepat ketika mereka berada bingung, tiba-tiba seseorang Jiang Fangzu lah yang bergegas. "3 senior, kamu akhirnya kembali.
Setelah Jiang Fangzu melihat ketiga orang itu, dia tiba-tiba merasa seperti sedang melihat kerabatnya, dan dia menangis, tepat di tengah kalimat. Pria itu menangis, dan melihatnya seperti ini, mereka bertiga merasakan firasat buruk di hati mereka. Lu Sueman berkata, jangan menangis dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Di mana Xiao Fan? Apa yang terjadi padanya? Saudara Ye, dia mungkin sudah mati. Jiang Fangzu bergegas setelah mendengar berita tadi malam, tapi dia terlambat selangkah dan tidak melihat apa yang terjadi. Dia hanya melihat Ye Bufan dikejar dan melarikan diri dari akademi mengejarnya, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah dan dia bahkan tidak melihat siapapun. Meski begitu, dia masih tidak merasa percaya diri dan mencari-cari di luar kota. Cukup mengandalkan kemampuannya sendiri, dan seseorang harus mencari bantuan dari orang lain, jadi dia bergegas kembali dan kebetulan menemukan Lu Sueman dan yang lainnya. Meskipun dia tidak melihat hasil akhirnya tadi malam, si Wanca adalah orang yang kuat tahap tengah integrasi. Menurut tebakannya, dia pasti mengalami kecelakaan. Hu Yaoyao tidak lagi memiliki pesona masa lalu, matanya merah darah, dan dia meraih kerah bajunya, katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Meskipun Jiang Fangzu gagal tiba di tempat kejadian kemarin, orang-orang di sekitarnya membicarakan masalah ini, dan dia mendengarnya. Jadi dia menceritakan apa yang dia ketahui dari awal hingga akhir, dan mengatakan bahwa bencana Ye Bufan ketika Chen Yuyu ditangkap dan diperkosa di tempat tidur. Hu Yaoyao tiba-tiba menjadi marah. Omong kosong, jika kakakku menyukai Chen Yuyu, dia akan melakukannya di pegunungan 10.000 binatang. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sana, dan dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Jika ada konsekuensinya, mengapa kita menunggu di sini? Lagi pula, dia bahkan belum menyentuhku sejauh ini, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta pada gadis kecil terbelakang itu? Lu Sueman secara mengejutkan tidak bertengkar dengannya kali ini, dan melanjutkan, ya, Xiao Fan bukanlah orang seperti itu. Jiang Fangzu berkata, saya juga tahu bahwa seseorang pasti menjebak saudara Ye. 2. Chu Lingqi bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kabar kakak Ye? Jiang Fangzu kemudian menceritakan kisah Ye Bufan yang dikeluarkan dari akademi dan diburu oleh si Wance. Di akhir cerita, dia mulai menangis lagi, bajingan bernama si itu adalah orang kuat di tahap tengah integrasi. Saya pikir kakak Ye mungkin dalam bahaya. Apa? Bajingan mana yang berani menyentuh laki-lakiku? Begitu dia selesai berbicara, sosok Nalan Yujia jatuh dari langit. Bab 1948, Kemarahan Tyrannosaurus Wanita. Nalan Yujia bergegas kembali ke Blue Wind Academy dan segera datang menemui Ye Bufan, tepat pada saat mendengar kata-kata terakhir Jiang Fangzu. Guru Nalan, Anda di sini. Hu Yaoyao mengetahui hubungan keduanya dan segera menghampirinya ketika dia melihatnya, menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Nalan Yujia sudah menjadi pemarah, dan menjadi semakin marah setelah mendengar berita itu. Sialan! Kamu berani berkomplot melawan laki-lakiku. Aku harus memenggal kepala bajingan ini dan menendang mereka seperti bola. Terutama Nalan Yujia dan Hu Yaoyao, mereka tahu betul bahwa Ye Bufan memiliki sarana sendiri untuk menyelamatkan hidupnya, dan bahkan monster tingkat 8 King Jiao tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi si Wance, yang berada dalam tahap integrasi. Namun apapun hasilnya, beberapa orang masih diliputi amarah, dan balas dendam ini harus dibalas. Hu Yaoyao berkata, Guru Nalan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pertama pergi dan selesaikan masalah dengan para bajingan di cabang Qingyu itu, lalu pergi dan tendang bola Feng Xingkong. Dia berbalik dan pergi, langsung menuju ke departemen ruang tamu Akademi Blue Wind, dengan 3 wanita, Lu Sueman dan Jiang Fangzu mengikuti dari belakang. Sebagai wanita tercantik di kantor dan Tyrannosaurus wanita paling terkenal di seluruh akademi, Nalan juga menarik perhatian banyak orang kemanapun dia pergi. Sekarang diikuti oleh 3 wanita cantik dari akademi hari ini, kelompok orang ini segera menarik perhatian banyak orang setelah mereka keluar. Yang terpenting saat ini, wajah keempat wanita itu lebih mematikan. Apa yang terjadi?
Apa yang akan dilakukan Tyrannosaurus betina? Siapa yang akan sial lagi? Apakah aku perlu mengatakan ini? Mereka pasti membalas dendam pada Ye Bufan. Lihat ke arah yang mereka tuju, yaitu rumah tangga. Departemen kampus. Mereka tidak ada di sini ketika kecelakaan terjadi kemarin. Mengapa mereka tiba-tiba kembali hari ini? Sepertinya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Para siswa di sekitar membicarakannya. Mereka tidak berani terlalu dekat dan menjauh. Nalan Yujia datang ke pintu ruang tamu, menendang pintu hingga berkeping-keping tanpa sopan santun, dan berteriak dengan tegas, semua bajingan dari cabang Qingyu, keluar dari sini. Terutama si Wance, keluar dari sini. Tapi setelah dia selesai berteriak, tidak ada suara atau gerakan di ruang tamu. Saat ini, seorang lelaki tua di sebelahnya berlari dengan gemetar. Sebagai seorang lelaki tua di kampus, dia secara alami tahu betapa menakutkannya Tyrannosaurus betina ini, dan berkata dengan gemetar, Guru Nalan, kamu terlambat. Orang-orang dari cabang Qingyu pergi tadi malam. Petik 2 tanda seru. Nalan Yujia sangat marah dan tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia menamparkan pohon besar di sebelahnya menjadi dua bagian. Orang-orang di sekitar ketakutan saat melihat pemandangan ini dan bersembunyi satu demi satu. Hu Yaoyao bertanya, Guru Nalan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang di luar telah melarikan diri, dan orang-orang dari Akademi Blue Wind pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kita akan pergi ke Feng Xingkong untuk menyelesaikan masalah sekarang. Itu, dia membawa semua orang ke kediaman wakil dekan. Para siswa yang menonton mengetahui bahwa orang-orang dari cabang Qingyu telah pergi. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak akan ada kegembiraan untuk menonton, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi semakin buruk, dan Tyrannosaurus betina sebenarnya ingin menyelesaikan masalah. Dengan Feng Xingkong, orang-orang ini segera mengikuti dari belakang dengan penuh semangat dan bergegas bersama, seolah-olah mereka telah diberi suntikan darah. Meskipun Nalan Yujia tidak pandai membuat rencana, dia juga dapat melihat bahwa paman dan keponakan keluarga Feng pasti terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, Ye Bufan tidak akan dipecat tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, meskipun Feng Xingkong bukan dalam masalah ini, dia pastilah kaki tangannya. Karena itu, kemarahan di hatinya semakin kuat. Ketika dia sampai di gedung kecil tempat wakil dekan berada, dia menamparnya dengan satu telapak tangan. Telapak tangannya ini bukanlah lelucon. Pukulan telak dari orang kuat dalam tahap integrasi segera menghasilkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Aliran udara yang deras menyapu sekitar 3.000 daun tumbang dan terbang ke seluruh langit. Energi nyata yang kental berubah menjadi tangan besar dan menamparkan bangunan kecil itu dengan keras. Boom! Setelah suara keras, seluruh bangunan kecil itu runtuh sepenuhnya, dan puing-puing beterbangan ke langit. Semua orang yang hadir terkejut. Meskipun Tyrannosaurus perempuan Nalan juga terkenal, tidak ada yang menyangka dia akan melakukannya dengan panas dan menghancurkan rumah wakil dekan terlebih dahulu. Dua sosok terbang keluar dari gedung kecil itu adalah paman dan keponakan Feng Xingkong dan Feng Tianxiang. Kedua orang itu sedang berbicara di dalam ruangan. Meski tidak melihat mayatnya, menurut mereka Ye Bufan sudah pasti sudah mati. Tepat ketika mereka sedang diliputi kegembiraan dan perayaan, tiba-tiba seluruh bangunan roboh. Meskipun kedua orang itu tidak terluka karena energi pelindung tubuh mereka yang kuat, mereka masih berada dalam kondisi yang memalukan. Feng Xingkong sangat marah. Ini adalah kampusnya sendiri. Sebagai wakil presiden pertama, rumahnya dibongkar. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Aku akan berdiri. Ini aku. Nalan Yujia sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah berteriak dengan marah, dia menamparkan dada Feng Xingkong lagi. Integrasi tahap tengah. Feng Xingkong terkejut ketika dia merasakan kekuatan lawan. Meskipun tingkat kultivasi Nalan Yujia sebelumnya tinggi, dia hanya berada pada tahap awal integrasi, yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Tanpa diduga, setelah tidak bertemu selama beberapa hari, dia tiba-tiba mencapai tahap tengah integrasi, tidak kalah dengan dirinya sama sekali. Karena terkejut, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan tiba-tiba aliran udara yang deras menyapu, meniup puing-puing sebelumnya ke seluruh langit.
Setelah ledakan teredam, Feng Xingkong mundur 7 atau 8 langkah, ekspresi ngeri di wajahnya semakin kuat. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa itu monster. Wanita ini seharusnya lebih lemah darinya karena dia baru saja memasuki tahap awal integrasi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam gerakan ini. Setelah Nalan Yujia melakukan satu gerakan, dia tidak berniat untuk berhenti. Dia meluncurkan teknik Tyrant Dragon dan menyerang satu demi satu. Feng Xingkong dipukuli dengan tergesa-gesa, dan dia mundur satu demi satu. Dia akhirnya mengelak dan berteriak dengan tegas, "Nalan Yujia, hentikan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila? Tidak terus menyerang." Dia menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Orang tua, tolong beritahu saya dengan jelas, apa yang terjadi tadi malam. Mengapa Anda mengusir Xiaofan dari kampus? Mengapa Anda berkolusi dengan Universitas Qingyu, menjebak kawanku?" Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. "Ya Tuhan, apa yang kamu dengar? Tyrannosaurus betina sebenarnya mengatakan bahwa Ye Bufan adalah laki-lakinya. Ya Tuhan, siapa Ye Bufan? Tidak apa-apa menerima wanita tercantik hari ini. Kenapa tidak? Bahkan melepaskan dunia sebelumnya." Petik 2. Pantas saja Tyrannosaurus betina kehilangan kesabaran hari ini. Ternyata Ye Bufan adalah suaminya. Keluarga Feng juga ketakutan. Lompat, mereka hanya tahu bahwa Nalan Yujia dan Ye Bufan sangat dekat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka begitu dekat. Setelah Feng Tianxiang terkejut, hatinya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. "Awalnya saya berpikir bahwa saya pernah menjadi orang nomor satu di akademi, seorang pria bangga yang dihormati oleh ribuan orang, dan tidak ada orang yang bisa menandingi saya. Tapi sejak Ye Bufan tiba, dia menyadari bahwa dia adalah bajingan dibandingkan dengan orang lain, jauh tertinggal dalam segala aspek." Nalan Yujia mengabaikan emosi orang lain dan menunjuk ke arah Feng Xingkong lagi dan berteriak, "Cepat beritahu saya, apa yang terjadi? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak hanya akan menghancurkan rumah Anda, tetapi juga menghancurkannya." Tulangmu. Bab 1949 Cacat Terbesar. Kamu mengatakan ini. Ada alasannya. Izinkan saya menjelaskannya dengan jelas terlebih dahulu. Meskipun Feng Xingkong sangat enggan, dia hanya bisa menahan penjelasannya. Tidak mungkin, kultivasi wanita ini terlalu kuat, dia pasti akan menderita jika terus bertarung. Ye Bufan adalah siswa jenius di kampus kami dan saat ini menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi. Saya juga patah hati karena mengeluarkannya dari kampus. Saya belum tidur nyenyak sejak tadi malam. Feng Xingkong sangat kooperatif ketika dia berkata ini dan membuat pernyataan. Dengan ekspresi penyesalan, sangat disayangkan meskipun pemuda ini memiliki bakat yang baik dalam seni bela diri, dia tidak mengikuti jalan yang benar dan berperilaku buruk. Dia bahkan merampok siswi dari Universitas Qingyu. Pada saat itu, semua orang dicuri oleh Dekan Xi, dan aku tidak melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengusirnya tanpa rasa sakit. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam senang karena dia tidak melakukan apapun tadi malam. Jika tidak, Tyrannosaurus betina ini akan segera bertarung dengannya. Feng Tianxiang kemudian berkata, "Benar. Semua orang melihatnya tadi malam. Dapat dikatakan bahwa setiap orang mendapatkan barang curian tersebut. Buktinya meyakinkan. Paman saya tidak mungkin. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang buruk. Melalui kejadian ini, semua orang bisa lihat dengan jelas orang seperti apa Ye Bufan itu." Saat pria itu mengatakan ini, dia diam-diam bahagia. Jika dia mendorong baskom kotoran besar ini, wanita di depannya akan segera mengubah pandangan mereka dan menjadi sangat muak dengan Ye Bufan sehingga mereka akan ditinggalkan oleh manusia dan dewa. Tapi kenyataannya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Hu Yaoyao mengumpat dengan marah, "Kamu lihat, kamu hanya mencoba menjebak adik laki-lakiku. Aku bersama adik laki-lakiku setiap hari, dan dia bahkan tidak bisa melihatku. Bagaimana mungkin dia merampok Chen Yuyu jika dia tidak bergerak?" Setelah mengatakan ini, terjadi keributan di ruangan itu. Meskipun Chen Yuyu dari Universitas Qingyu memiliki wajah yang cantik, paling banyak dia setara dengan Hu Yaoyao dalam penampilan,
dan bahkan tidak seseksi dan menawan. Sebagai seorang pria, jika dia hanya bisa membuat pilihan di antara dua, saya yakin 90% orang akan memilih Hu Yaoyao daripada gadis kecil seperti Chen Yuyu. Ditambah dengan Nalan Yujia dan Lu Sueman di sebelahnya, bagaimana bisa Ye Bufan merampok seorang gadis kecil dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarnya? Ini, Feng Tianxiang terdiam sesaat. Feng Xingkong memutar matanya dan berkata, memang ada keraguan tentang masalah ini. Ayo lakukan ini. Saya akan terus menyelidiki masalah ini. Jika memang ada sesuatu yang tidak diketahui, perguruan tinggi pasti akan membayar kembali Ye Bufan saat itu. Tidak bersalah. Petik 2. Sebagai rubah tua, dia punya rencananya sendiri. Bagaimanapun, Ye Bufan sudah mati. Selama dia membujuk para wanita ini untuk mundur dan menyelesaikan kesulitan saat ini, segalanya akan lebih mudah ditangani nanti. Wanita-wanita ini semuanya sangat pintar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa ini adalah strategi penundaannya, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Lu Sueman berkata, Din Feng, maksudmu masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu wajar, dekan ini menangani semuanya dengan tidak memihak. Feng Xingkong tampak tegak dan menakjubkan, meskipun tadi malam aku mengusir Ye Bufan dari akademi karena keadaan saat itu, saya tidak punya pilihan selain melakukannya demi peraturan dan wajah akademi. Jika saya tahu bahwa Ye Bufan telah dianiaya, saya tidak akan pernah melakukan ini. Dia tersenyum dingin, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dekan Feng. Yang pertama adalah, setelah apa yang terjadi tadi malam, kenapa Dekan Feng dan Feng Tianxiang, paman dan keponakan Anda, kebetulan bersama dan bergegas ke sana untuk pertama kalinya? Tiba di tempat kejadian. Ini tidak mengherankan. Mengenai celah ini, Feng Xingkong telah bersiap sebelumnya dan berkata dengan tenang, tadi malam, cabang Qingyu menemukan bahwa seorang siswa hilang, dan Dekan Si segera datang mencari saya. Tianxiang kebetulan ada di tempat saya saat itu, jadi kami, paman dan keponakan, membantu mereka mencari bersama, dan tentu saja kami muncul di sana sesegera mungkin. Jawaban ini cukup memuaskan. Lu Sueman menambahkan, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Karena siswa tersebut hilang, kita harus mencarinya dengan berbagai cara. Saya ingin bertanya kepada Dekan Feng berapa banyak siswa yang Anda cari dan berapa banyak tempat tinggal yang Anda kunjungi kemarin. Kenapa kamu tiba-tiba mengincar Ye Bufan? Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi tadi malam, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti ada hubungannya dengan paman dan keponakan dari keluarga Feng, jadi dia menanyakan ini, pertanyaan secara langsung. Ini, Feng Xingkong ragu-ragu sejenak. Segalanya tadi malam adalah konspirasi. Saat itu, saya takut terlambat dan kehilangan kesempatan terbaik. Bagaimana saya bisa mencari di tempat lain dan bertanya kepada siswa lain? Bagi orang-orang di cabang Qingyu, membunuh Ye Bufan akan menjadi akhir dari segalanya. Feng Xingkong dan yang lainnya terlalu bersemangat dan mengabaikan detail ini. Sekarang tampaknya ini adalah celah terbesar. Hu Yaoyao berkata, ada apa, Dekan Feng, tidak bisakah kamu menjawabnya? Kamu tidak akan langsung merepotkan adikku begitu kamu mengetahui ada yang hilang. Apakah ini semua sudah kamu persiapkan? Apakah itu mungkin? Bagaimanapun juga, Feng Xingkong adalah seekor rubah tua, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saya tidak tahu banyak tentang masalah ini. Cabang Qingyu membawa saya ke sana saat itu. Saya akan menanyakan detailnya kepada Dekan Si ketika saatnya tiba, dan hasilnya akan keluar dengan sendirinya. Karena pertanyaan ini jika Anda tidak bisa menjawabnya sendiri, serahkan saja ke cabang Qingyu. Feng Tianxiang diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya Jiang masih terlalu tua. Lu Sueman berkata lagi, pertanyaan terakhir adalah, mengapa ketika Xiao Fan mengalami kecelakaan, kami semua dikirim oleh kampus untuk melakukan tugas? Dekan tidak mau memberitahu kami. Apakah ini hanya kebetulan? Petik 2. Petik 2. Feng Xingkong berkata lagi tanpa berkata-kata. Memang, ini adalah kelemahan terbesarnya. Faktanya, dengan pemikirannya, dia telah memikirkan hal ini pada saat itu,
tetapi dia tidak menyangka bahwa hubungan Nalan Yujia dengan Ye Bufan akan begitu dalam. Menurut pendapatnya sebelumnya, tidak masalah jika ada celah. Bagaimanapun, Ye Bufan sudah mati, dan Lu Sueman serta dua lainnya adalah pelajar, dan tingkat kultivasi mereka jauh dari cukup. Tapi sekarang situasinya berbeda. Nalan Yujia telah menekannya sampai mati, dan masalah ini menjadi celah yang tidak bisa diperbaiki. Karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kali ini, Lu Sueman mencibir, "Dekan Feng, bisakah menurutku kamu berkolusi dengan Universitas Qingyu untuk menjebak laki-lakiku? Atau mungkin kamu dan Feng Tianxiang adalah dalangnya, dan kami adalah mereka, dikirim keluar hanya untuk memudahkan mereka melakukannya?" Setelah dia mengatakan ini, para siswa di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Ya Tuhan, apakah ini benar? Benarkah dekan yang menjebak Ye Bufan? Tidak mungkin, lagi pula itu adalah peringkat pertama perguruan tinggi kita. Di masa depan, kemungkinan besar kita akan diberikan cabang kekaisaran Tianfeng. Mendapatkan penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang saya dengar? Ini sebenarnya sebuah konspirasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dekan bisa menjebak para siswa? Mendengar komentar di sekitarnya, Feng Xingkong tiba-tiba menjadi marah. "Lu Sueman, apakah kamu lupa identitasmu? Kamu adalah murid Akademi Blue Wind, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyaiku? Tahukah kamu bahwa aku adalah dekan? Aku tidak perlu menjawab setiap pertanyaan milikmu. Biarkan saja. Aku akan melupakan apa yang terjadi sekarang karena aku tidak mengetahuinya. Kamu harus segera kembali, jika tidak kami akan menanganinya sesuai dengan aturan akademi dan mengeluarkan kalian semua dari akademi." Karena tidak masuk akal, dia hanya bisa menunjukkan sertifikat resmi dekan. Kekuasaan, berharap bisa menekan lawan. Bab 1950, Kekuatan Resmi yang Luar Biasa. Menurut pendapat semua orang, menghadapi kekuatan Feng Xingkong, Lu Sueman pada akhirnya hanya bisa memilih untuk menyerah. Tidak mudah bagi semua orang untuk bergabung dengan Akademi Blue Wind untuk mendapatkan kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, dalam kompetisi kualifikasi pemula, siswa berbakat seperti Lu Sueman kemungkinan besar akan menonjol dan disukai oleh sekte-sekte berpangkat tinggi tersebut, atau memasuki keluarga terkenal dan terbang ke angkasa. Feng Xingkong juga meyakini hal yang sama. Menurutnya, alasan mengapa Lu Sueman dan yang lainnya membuat keributan seperti itu adalah karena impulsif. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tetap rasional dan tidak akan mengolok-olok masa depan mereka sendiri. Tetapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Lu Sueman tersenyum dingin, "Dekan Feng memiliki otoritas yang begitu besar. Suamiku telah dikeluarkan dari akademi. Apakah menurutmu aku akan tetap tinggal di sini?" Dan energi sejatinya mengalir ke dantiannya, karena ketidakadilan dalam urusan kampus. "Laki-laki saya, Ye Bufan, telah dianiaya. Saya, Lu Sueman, sekarang mengumumkan bahwa saya akan mundur dari Blue Wind College mulai sekarang dan tidak akan pernah bergabung lagi." Seperti Feng Xingkong saat itu, menyebar ke setiap sudut kampus. Pada saat ini, seluruh Akademi Blue Wind langsung meledak, dan semua orang merasakan kekacauan di hati mereka. Sebagai gadis tercantik di akademi, Lu Sueman menempati peringkat ketiga di peringkat surgawi. Seorang jenius seni bela diri seperti dia sangat membutuhkan platform pelatihan seperti Blue Wind Academy. Tapi sekali lagi, akademi tidak membutuhkan siswa berbakat seperti dia. Setelah Anda mundur dari Blue Wind Academy, Anda akan menderita kerugian besar, baik dari segi kekuatan maupun reputasi. Paman dan keponakan dari keluarga Feng semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka wanita keras kepala ini benar-benar akan membuat keputusan seperti itu. Setelah tertegun sejenak, Feng Xingkong berkata, "Lu Sueman, pikirkan baik-baik dan jangan bercanda tentang masa depanmu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Ya, Sueman, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku, Lu Sueman, tidak pernah menyesali keputusan yang kubuat, dan aku tidak membutuhkan kesempatanmu." Dia berbicara dengan suara rendah, tetapi dia tegas, mengungkapkan tekad yang tak tertandingi.
Feng Xingkong tahu bahwa masalah ini tidak dapat diubah, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Yah, ini keputusanmu, jangan menyesalinya." Belum, ketika dia selesai berbicara, suara lain terdengar di seluruh Universitas Tianfeng. "Laki-laki saya, Ye Bufan, telah menderita ketidakadilan. Saya, Nalan Yujia, mengumumkan bahwa saya akan mundur dari Blue Wind College mulai sekarang dan tidak pernah bergabung lagi." Suara Nalan Yujia juga menyebar ke seluruh akademi, dan para siswa yang baru saja tenang tiba-tiba meledak lagi. Petik 2. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Tyrannosaurus betina ini keluar dari akademi? Petik 2. Guru Nalan adalah orang kuat dalam tahap integrasi. Jika dia meninggalkan akademi, itu akan menjadi kerugian besar. Sial, apakah kamu salah paham? Poin kuncinya adalah Ye Bufan adalah suaminya. Seseorang dapat menaklukkan Tyrannosaurus wanita ini. Dia hanyalah seorang dewa. Sungguh luar biasa. Ye Bufan, ini keterlaluan. Dia bahkan membawa 2 wanita tercantik ke kamarnya. Bagaimana kita bisa bertahan? Seluruh Akademi Angin Biru berada dalam keributan, dan ekspresi Feng Xingkong sangat jelek. Awalnya, dia mendambakan posisi dekan, tetapi sekarang seorang guru jenius dan siswa jenius telah mengundurkan diri dari perguruan tinggi. Bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada atasannya? Tapi itu sudah terjadi, dan sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Tapi sebelum semua orang pulih, suara ketiga terdengar. Ye Bufan adalah pria yang kusuka. Karena aku menderita ketidakadilan dari akademi, aku, Hu Yaoyao, mengumumkan bahwa aku akan mundur dari Akademi Blue Wind mulai sekarang dan tidak pernah bergabung. Ye Bufan adalah teman baikku. Sejak aku telah menderita ketidakadilan dari akademi, saya, Chu Lingqi, mengumumkan pengunduran dirinya dari Blue Wind College dan tidak pernah bergabung lagi. Kakak tertuaku Ye Bufan menderita ketidakadilan dari akademi. Aku, Jiang Fangsu, keluar dari Akademi Blue Wind dan tidak akan pernah bergabung. Wajah Feng Xingkong menjadi semakin jelek. Yang paling membuatnya kesal adalah bahkan Jin dan Qi kecil pun berteriak-teriak untuk keluar dari akademi. Anda harus tahu bahwa Jiang Fangzu berbeda dari siswa berbakat lainnya. Sangat jarang dia bergabung dengan akademi. Dari sudut pandang ini, meskipun pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan beberapa orang sebelumnya, namun sikapnya lebih tegas dibandingkan yang lain. Pada akhirnya, Feng Xingkong tertawa dengan marah, Oke, karena kalian semua ingin berhenti, keluarlah dari sini dan jangan pernah datang ke Akademi Blue Wind saya lagi. Akun kita adalah milik kita. Ini belum berakhir. Nalan Yujia meraung marah, mengangkat tangannya dan meninju. Saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan Blue Wind Academy, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali saat dia mengambil tindakan. Feng Xingkong tidak menyangka masalahnya belum selesai, jadi dia buru-buru menerima tantangan itu. Hanya saja kekuatannya agak kalah dengan Nalan Yujia. Di bawah seni naga Tyrant yang mendominasi, dia ditekan sampai mati dan benar-benar dirugikan. Kali ini berbeda dari sebelumnya, Lu Sueman dan yang lainnya hanya menonton dari samping, tapi kali ini mereka menyerbu ke depan dan mengepung Feng Tianxiang di tengah. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Sueman, Hu Yaoyao, dan Chu Lingqi mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Dari segi kekuatan, dia masih bisa mengatasi Lu Sueman atau Hu Yaoyao, tapi sekarang mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, dia benar-benar pingsan dalam sekejap mata. Hu Yaoyao menendang pantatnya dengan keras, lalu Lu Sueman menunjuk ke dadanya untuk menutup titik akupuntur. Feng Xingkong melihat bahwa situasi di sini kritis dan ingin menyelamatkan, tetapi ditekan oleh Nalan Yujia. Siswa Akademi Angin Biru, dengarkan perintahnya dan cepat singkirkan ketiga orang ini. Aku, Feng Xingkong, akan diberi hadiah besar setelahnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memobilisasi siswa lain untuk menyelamatkan Feng Tianxiang, tapi itu sayang sekali dia berteriak lama sekali. Tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada yang melangkah maju untuk mengambil tindakan. Para siswa ini melihat situasinya dengan jelas. Meskipun mereka tidak berani berdiri dan berbicara, mereka semua mengeluh tentang Ye Bufan di dalam hati,
jadi bagaimana mereka bisa melangkah maju untuk membantu? Kalaupun ada segelintir orang yang ingin mengambil tindakan, mengingat kekuatannya sendiri, dulu mereka hanya sekedar mengantarkan makanan, namun pada akhirnya mereka menoleransi. Lu Sueman menghunus pedang panjang dari belakang dan menaruhnya di leher Feng Tianxiang. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menyakiti Xiao Fan? Saya tidak tahu. Feng Tianxiang sepertinya yakin pihak lain tidak melakukannya, tidak berani melakukannya. Dia bunuh diri, yang tampaknya sangat sulit. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Ye Bufan dikeluarkan dari akademi karena dia merampok siswi lain. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Melihat pria ini saat ini, dia bahkan menaruh seember kotoran di kepala suaminya. Lu Sueman sangat marah hingga matanya terbakar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Tubuh Feng Tianxiang sedikit gemetar, dan kemudian dia berteriak, pikirkanlah, jika kamu membunuhku, kalian semua tidak akan berakhir dengan baik, dan kamu akan selalu menghadapinya, konsekuensi dari Blue Wind Academy. Ces. Ini, setelah dia selesai berbicara, Lu Sueman ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa siswa Akademi Blue Wind memiliki status khusus setelah Anda membunuh Feng Tianxiang. Seperti yang dikatakan pihak lain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apakah kamu membuatku takut? Hu Yaoyao berteriak dengan marah, dan kemudian sebuah pisau pendek berkilau muncul di tangannya, dan ujung pisau itu langsung menempel di perutnya. Apakah menurutmu aku berani mengirimmu ke istana sebagai Kasim?